Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kisah yang ingin saya kisahkan pada malam hari ini masih kisah seputar Bani Israel. Kemarin sudah saya katakan bahwa banyak kisah-kisah yang menakjubkan dari Bani Israel. Dan selama kisah itu tidak bertentangan dengan syariat kita, maka Nabi SAW bersabda, "Hadithu am Bani Israel wala haraj." Kisahkan tentang kisah Bani Israel dan tidak mengapa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kisah ini terdapat dalam surat Al-A'raf, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada ayat 175 sampai 176. Kisah yang menakjubkan yang banyak pelajaran di dalamnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kisah ini mengajarkan kepada kita tentang al-istiqamah ala din. Istiqamah di dalam memegang agama kita ini. Kemarin kita sudah menyebutkan tentang kisah Ashabul Uhdud. Bagaimana orang-orang yang memperjuangkan al-haq, kebenaran, tidak lepas daripada ujian. Akan tapi ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, kisah ini terbalik. Kalau kisah Ashabul Uhdud, betul-betul mereka mempertahankan keimanan sampai Allah menjemput ajal mereka. Tapi kisah ini ikhwatu fiddin justru terbalik, di mana pelakunya tidak sanggup mempertahankan akidahnya, sehingga dia menjadi orang yang paling sesat, bahkan orang yang paling celaka. Kisah ini disebut dalam Al-Quran dengan kisah Bal'am ibn Ba'urah. Siapa dia? Bal'am ibn Ba'urah, kisah di zaman Bani Israel. Bal'am ibn Ba'urah ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, dia masih keturunan Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Lut ibn Haran ibn Azar. Berarti Lut di sini adalah keponakan Nabi Ibrahim. Ibrahim itu putra daripada Azar. Lah Azar ini memiliki putra namanya Haran, dan dari Haran ini lahir Nabiullah Lut alaihi salatu wassalam. Jadi Lut adalah keponakan Ibrahim, ya. Dan ma'ruf kisah Lut tentang bagaimana Allah menghancurkan negeri Sodom. Lah dari keturunan Lut alaihi salatu wassalam lahirlah ulama besar Bani Israel. Bahkan dikatakan dia adalah ulama yang paling cerdas dari kalangan Bani Israel, namanya Bal'am ibn Ba'urah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bal'am ibn Ba'urah ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, dia hidup di negeri yang memiliki atau penduduknya Jabbarun. Jadi orang-orangnya itu adalah orang-orang yang sombong. Para pejabatnya adalah pejabat-pejabat yang sombong, yang congkak. Bal'am ibn Ba'urah hidup di negeri seperti itu, yakni di Syam, di daerah Kanaan. Lah ketika orang-orang Kan'aniyun ini mendengar bahwa Nabi Musa alaihi salatu wassalam, di sini diketahui bahwa kisah Bal'am bin Ba'urah ini terjadi di zaman Nabi Musa, sama dengan kisah kemarin. Kisah ini terjadi di zaman Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam berhasil mengeluarkan Bani Israel dari cengkraman kabilah Kibti atau kaum Kibti, kaumnya Fir'aun, dengan membawa mereka dari Mesir menuju Palestina, akhirnya mereka singgah di negeri Kan'an ini dengan membawa seluruh pasukan Bani Israel. Orang-orang Kan'aniyun, terutama para pejabatnya, orang-orang Jabbarun, mereka khawatir kalau kedatangan Nabi Musa alaihi salatu wassalam ke negerinya itu akan membuat kerusakan atau akan menjajah mereka. Mereka tidak tahu bahwa Nabi Musa tidak seperti itu. Dia seorang Nabi. Tapi kekhawatiran ikhwatu fiddin biasa para pejabat, para pemimpin yang zalim, ketika datang orang baik, tentu mereka khawatir. Seperti mungkin seluruh pejabat ini korup, tiba-tiba ada yang jujur, kan khawatir yang korup ini. Seperti itu mungkin gambarannya. Jadi ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam singgah di satu gunung namanya Husban, kemudian mendirikan tenda bersama seluruh Bani Israel yang dibawa dari Mesir ke Palestina. Akhirnya orang-orang Jabbarun, orang-orang Kan'aniyun ini kekhawatirannya terhadap Musa dan pasukannya akan menjajah mereka. Maka mereka
kemudian mendatangi Bal'am ibn Ba'urah. Dan ketika itu Bal'am adalah alim min ulama Bani Israel, seorang ulama yang sangat cerdas di sekian banyak ulama Bani Israel. Bahkan dia keturunan Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berikan ilmu yang luas kepada Bal'am, sampai dia mengetahui tentang al-asma al-a'zam, nama-nama yang utama bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dia mengetahui rahasia nama-nama Allah yang paling agung. Dan menurut ahli sunnah wal jamaah, menurut kita umat Islam dan ahli sunnah, bahwa ismul a'zam, nama Allah yang paling agung adalah Allah. Ada juga yang mengatakan Hayyu, ada juga yang mengatakan Qayyum. Lah Bal'am ibn Ba'urah ikhwatu fiddin, dia menguasai rahasia nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dengan mengetahui nama-nama rahasia Allah, hampir seluruh doa-doa Bal'am tidak pernah ditolak Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau dia berdoa itu, dia langsung dikabulkan. Dan itu ma'ruf, sangat terkenal, bahwa Bal'am ini kalau berdoa kepada Allah azza wa jalla langsung dikabulkan doanya. Sehingga orang-orang Kan'aniyun, Jabbarun ini, mereka mendatangi Bal'am agar Bal'am berdoa kepada Allah untuk menghancurkan Musa dan Bani Israel. Lihat ya. Jadi mereka orang-orang sombong ini, para pejabat Kan'aniyun ini, mereka datang kepada Bal'am agar Bal'am berdoa kepada Allah azza wa jalla agar Allah menghancurkan Musa dan Bani Israel. Doa jelek, kawan. Datanglah mereka kepada Bal'am dan mengatakan tentang kekhawatiran mereka. Bal'am marah ketika itu. Bagaimana mungkin aku berdoa kepada seorang nabi? Dia tahu bahwa Musa seorang nabi. Bahkan bukan hanya seorang nabi, tapi juga rasul. Bahkan lebih daripada itu, Musa adalah kalimullah. Bahkan lebih daripada itu, Musa adalah ulul azmi minar rusul. Tidak mungkin saya berdoa kepada orang sebaik ini, gitu kan. Celaka saya kalau saya berdoa kepada orang sebaik ini. Tapi akhirnya orang-orang Jabbarun ini, orang-orang sombong ini terus mendekati Bal'am. Akhirnya mereka menawarkan kekayaan yang sangat besar, jabatan yang sangat tinggi. Kalau engkau menolong kami, apapun kehendak engkau wahai Bal'am, aku akan berikan. Kami akan berikan. Seberapa banyak kekayaan yang kau kehendaki, kami akan berikan. Pertama Bal'am menolak dan terus menolak, tidak mau. Mustahil saya mendoakan celaka bagi seorang nabi, ya kan? Akhirnya ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, Bal'am ini terpengaruh oleh istrinya. Biasanya istri ini yang membawa pengaruh negatif. Suaminya sampai stroke gara-gara istrinya. Jadi istrinya ini yang kemudian terbayang-bayang, kalau dia memiliki kekayaan yang banyak, jabatan yang tinggi, tentu akan lebih dihormati lagi. Dia memilih dunia daripada akhirat. Akhirnya Bal'am pun terpengaruh dengan dunia, sehingga menanggalkan keulamaannya. Na'udzubillah. Itulah fitnahnya para ulama. Fitnahnya para ulama salah satunya adalah apa? Dengan kekayaan, dengan pangkat dan jabatan. Makanya Allah mengatakan wala tashtaru bi ayatillahi thamanan qalila. Janganlah kalian menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Akhirnya ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, Bal'am pun membawa pasukan ke Gunung Husban, di mana gunung ini terbentang panjang sampai kepada kemahnya Musa dan Bani Israel. Mulailah Bal'am berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Faya subhanallah ikhwan, tidak mungkin seorang nabi akan didoakan kecelakaan dan langsung celaka. Tidak mungkin. Nabi memiliki para malaikat yang menjaganya, sehingga niat Bal'am ini adalah niat yang buruk. Allah tidak mengijabah doanya. Setiap kali dia berdoa kepada Allah tentang kecelakaan kepada Musa dan Bani Israel, kecelakaan itu justru menimpa kaumnya Kanaan. Setiap dia berdoa kebaikan untuk umatnya Kanaan, kebaikan itu justru kepada Musa dan Bani Israel. Lidahnya kepeleset-peleset, ya. Jadi setiap dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah hancurkan, mestinya dia ngomong Musa, hancurkan Kanaan. Dia susah ngomong Musa dan Bani Israel itu, kepleset-kepleset lidahnya, ya. Sehingga para pemimpin Kan'aniyun ini mengatakan, wailaka ya Bal'am, celaka engkau ya Bal'am. Mestinya engkau berdoa kecelakaan kepada Musa, kenapa kau berdoa kecelakaan untuk kami? Ya. Mestinya engkau berdoa keselamatan untuk kami, kau berikan kepada Musa dan kaumnya.
Apa-apaan kau Balaam? Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan doanya. Terus kepleset terus ngomongnya. Akhirnya ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini menunjukkan apa? Khasirat dunya wal akhirah. Balaam ini rugi, sudah dunia rugi, akhirat rugi. Dia mendoakan kecelakaan kepada Musa alaihi salatu wassalam, ikhwan. Akhirnya Balaam pun karena tidak manjur doanya, tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang dia sudah mendapatkan kekayaan yang banyak kan gitu. Akhirnya dia membuat makar terhadap Bani Israel, pengikut Musa alaihi salatu wassalam. Dengan cara apa? Inilah hancurnya Bani Israel. Salah satu fitnah terbesar Bani Israel, inilah fitnahnya. Dan fitnah ini juga melanda kepada kita kaum muslimin. Maka Balaam mengatakan bahwa cara ini tidak bagus. Kita buat cara lain. Apa caranya? Maka Balaam mengatakan, utuslah wanita-wanita kalian, gadis-gadis kalian, dandani mereka dengan dandanan yang cantik, kirim mereka dengan barang-barang dagangan, kemudian berpura-puralah untuk berjual beli, jualah dagangan itu kepada Bani Israel dan kaumnya Musa. Syaitan, ikhwan, ketika dia tidak bisa menggoda dengan cara yang lain, pasti ujung-ujungnya dengan cara perempuan. Makanya dahulu seorang misionaris, dia mengatakan bahwa untuk menghancurkan Islam tidak perlu mengarahkan rudal kepada mereka, tidak perlu mengarahkan senjata-senjata canggih kepada mereka. Kirimkan kepada mereka biduan-biduan wanita dan minuman-minuman keras, cukup menghancurkan mereka tanpa harus berlelah dan berletih. Syaitan, ikhwan. Akhirnya perempuan-perempuan Kan'aniyun ini diutus oleh Balaam ibn Ba'ura untuk menggoda Bani Israel. Ikhwatu fiddin, yang namanya pelarian, Musa kan pelarian bersama Bani Israel dari kejaran Fir'aun. Tentu orang-orang pelarian ini yang lebih banyak selamat kaum laki-laki, jarang kaum wanita. Karena kaum wanita tidak memiliki tenaga seperti kekuatan laki-laki, sehingga kebanyakan mereka laki-laki dan sedikit wanita. Apalagi mereka sudah berbulan-bulan, bahkan sudah waktu yang lama gitu kan, berpindah dari Mesir dan berjalan cukup jauh. Ketika melihat gadis-gadis cantik, tentu akan berbeda kondisinya. Ini godaan, ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Maka akhirnya wanita-wanita ini pun pura-pura jual beli dan sambil menggoda umatnya Musa alaihi salatu wassalam. Ada seorang wanita putra daripada pejabat Kan'an ini yang memang sudah ditugasi oleh Balaam untuk menggoda Musa alaihi salatu wassalam. Tapi dia kan tidak kenal Musa. Dari sekian orang yang dibawa Musa itu, Musa yang mana tidak tahu, ya kan? Akhirnya dia pun menggoda salah satu pemimpin dari 12 pemimpin yang merupakan orang-orang pilihan Musa alaihi salatu wassalam. Jadi Musa itu memiliki orang pilihan 12 pemimpin. Inilah yang dibawa oleh Musa alaihi salatu wassalam untuk masing-masing 12 ini membawa kabilahnya masing-masing. Akhirnya ada salah satu pemimpin dari 12 pemimpin ini, bawahan Musa, tergoda dengan kecantikan putri Kan'an ini. Akhirnya karena dia sudah tergoda dengan wanita tersebut, dibawalah wanita itu ke hadapan Musa dan mengatakan, ya Musa, apakah kalau aku bawa wanita itu engkau akan melarang kami? Kata Musa, ya, Allah mengharamkan, tidak boleh melakukan perzinahan. Ya kan? Maka dia mengatakan, sungguh apa yang kau katakan sebelumnya sudah aku tebak, pasti engkau akan mengatakan seperti itu. Tapi aku tidak akan mendengar ucapanmu. Maka dibawalah wanita ini ke kemahnya, kemudian melakukan perzinahan fahisyah, perzinahan kekejian. Akhirnya ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dengan sebab perzinahan yang dilakukan Bani Israel, Allah Subhanahu wa taala turunkan azab kepada mereka. Ada yang mengatakan Allah turunkan ta'un, penyakit ta'un. Ada juga yang mengatakan bahwa Allah berikan azab kepada mereka, kebingungan yang luar biasa. Mereka tidak bisa keluar dari daerah itu. Setiap mereka hendak keluar dari daerah itu, kembali lagi ke situ. Keluar, kembali lagi ke situ. Dalam cukup waktu yang cukup lama, mereka kebingungan, tidak tahu jalannya harus kemana. Mereka keluar dari daerah itu. Berhasil Balaam ibn Ba'ura berhasil mengundang azab Allah kepada Bani Israel. Maka Nabi Musa alaihi salatu wassalam kebingungan ketika itu, ini ada apa? Apa gerangan yang terjadi?
Akhirnya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jibril pun datang memberitahu Musa bahwa ini adalah perbuatan Bal'am ibn Ba'urah. Oh, kaget Musa. Kenapa? Karena nama Bal'am itu ma'ruf. Bukan hanya seorang saleh, ahli ibadah, tapi dia juga seorang alim min ulama Bani Israel. Seorang ulama besar. Bagaimana mungkin dia bisa melakukan seperti ini? Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian mengabulkan permintaan Musa agar Allah mencabut seluruh pengetahuan Bal'am tentang rahasia nama-nama Allah yang a'zam, yang agung. Maka dicabutlah ilmu itu dari Bal'am. Maka Bal'am sekali lagi mengatakan, khasirtu dunya wal akhirah. Sungguh aku rugi dunia dan akhirat. Sudah membuat Musa terkena azab Allah Subhanahu wa taala. Tapi Bal'am terus mengikuti hawa nafsunya, bukan bertobat. Ya. Akhirnya ikhwatu fiddin, ada salah seorang pemimpin yang lain dari pemimpin 12 ini marah karena tahu sebabnya. Dia mengambil tombak, kemudian datang ke kemah salah satu pemimpin yang sedang berzina. Ketika sedang berzina, na'udzubillah, maka tombak itu ditusukkan seperti sate, ditusukkan kepada punggung wanita itu dan tembus kepada laki-lakinya. Akhirnya tombak itu dibawa, ikhwatu fiddin, dibawa seperti ini, sementara terpanggang dalam tombak itu laki-laki dan wanita yang sedang berzina. Keluarlah dari tenda, kemudian diarahkan tombak ini ke langit dan mengatakan, hakadza naf'alu biman asak. Inilah yang kami harus lakukan kepada orang-orang yang telah bermaksiat kepadamu ya Rabb. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala dengan kejadian itu menghilangkan azabnya, membuka tabir rahasia kebingungan, mengangkat penyakit taun, dan mereka terbebas dari azab Allah Subhanahu wa taala. Disinilah Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam surat Al-A'raf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Watslu 'alaihim." Bacakan kepada mereka wahai Muhammad. Bacakan kepada mereka wahai Muhammad umatmu, naba alladzina atainahu ayatina, tentang seorang laki-laki yang kami berikan kepadanya tanda-tanda kuasa Allah yang luar biasa. Dialah Bal'am ibn Ba'urah. Fansalakha minha. Tiba-tiba dia insalah. Insalah ini bahasa Arab yang biasa digunakan untuk binatang yang suka mengganti kulitnya. Binatang apa itu? Ular. Ular itu kan biasa mengganti kulit. Kulit yang lama ditinggalkan, datang kulit baru. Itulah insalah. Fansalakha minha. Tiba-tiba orang ini, maksudnya Bal'am bin Ba'urah, menanggalkan pakaian keulamaannya, menanggalkan pakaian kesolehannya, menanggalkan pakaian ahli ibadahnya. Fansalakha minha, menjadi orang yang paling buruk. Fa'atba'ahu syaitan. Kemudian setan ikut dia. Biasanya kita ikut setan, ini setan ikut dia, bayangkan. Fa'atba'ahu syaitan, setan ikut dia. Kemudian fakana minal ghawin. Jadilah Bal'am menjadi orang yang paling sesat, ikhwan. Na'udzubillah. Dahulu di Riyadh, Saudi Arabia, ada orang namanya Abdullah Al-Qasimi. Abdullah Al-Qasimi, Masya Allah. Pujian para ulama mengalir kepada ulama ini, Abdullah Al-Qasimi. Ketika dia belajar di Mesir sehingga menjadi seorang alim besar, dan dilihatnya Mesir banyak orang-orang yang mereka melakukan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla, penyimpangan dalam sunnah Rasul, maka mulailah Abdullah Al-Qasim ini mengarang kitab, dan karangannya luar biasa, membantah kesyirikan, membantah penyelisihan terhadap sunnah Rasul, membantah penyimpangan-penyimpangan firqah-firqah sesat. Sampai kitabnya yang dikarang di Mesir ini sampai kepada Hijaz dan dipuji para ulama besar karyanya. Saking hebatnya Abdullah Al-Qasim ini membantah kelompok-kelompok sesat, karena dia mengikuti akidahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Akidah tauhid, tauhidul khalis, akidah tauhid yang sangat murni sekali. Akhirnya sampai suatu ketika Abdullah Al-Qasim ini mengarang satu kitab namanya Aghlal, dan isi kitab ini subhanallah menghapus seluruh kitab yang pernah dikaryanya, karena isi kitab ini penuh dengan ilhad, penyimpangan-penyimpangan, kekufuran kepada Allah. Dia membantah Allah dalam kitab ini, dia menghina Rasul, dia menghina Al-Quran, dan mengagungkan akal daripada Al-Quran dan sunnah Rasul. Subhanallah ikhwan, ulama besar ya. Persis seperti Bal'am fansalakha minha, dia tanggalkan keulamaannya,
Dia mengarang kitab yang membela orang-orang kafir. Hidayah, ikhwan. Hidayah itu milik Allah, bukan milik kita. Terkadang kita punya kawan ya, yang tadinya ahli salat, ahli puasa, rajin di majlis ta'lim, tiba-tiba hari ini dia menjadi preman, ketua geng. Terkadang dia jauh dari masjid, bahkan menjadi orang yang paling jahat. Terkadang seperti itu kita melihat manusia yang seperti itu. Makanya Rasul senantiasa berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati manusia, tetapkan hatiku di atas ketaatan kepadamu, tetapkan hatiku di atas agamamu. Karena terkadang yusbih mu'min wa yumsi kafir. Terkadang orang paginya mukmin, malamnya sudah kafir. Hidayah milik Allah. Kemudian Allah katakan, walau syi'na, kalau kami berkehendak, kata Allah, la rafa'nahu biha, kami akan angkat derajat Bal'am ini. Dia sudah jadi ulama. Kalau Allah mau, Allah angkat derajatnya. Tetapi walakinnahu akhlada ilal ar. Tapi Bal'am ini lebih cenderung kepada dunia daripada akhirat. Akhirnya wattaba ahwa, dia pun mengikuti hawa nafsu. Perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mempermisalkan Bal'am dalam Al-Qur'an dengan permisalan yang sangat buruk sekali. Apa permisalannya? Allah lanjutkan firman-Nya, famathaluhu kamathalil kalbi. Permisalan Bal'am persis seperti anjing. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mempermisalkan Bal'am seperti anjing. Terkadang Allah mempermisalkan orang itu dengan binatang. Seperti ketika Allah menyindir orang-orang Yahudi yang mereka membaca Taurat tapi tidak pernah mengamalkan Taurat. Maka Allah mengatakan, mathalul ladzina hummilut Taurat kamathalil himari yahmiluna asfara. Permisalan orang-orang yang mereka membaca Taurat Yahudi tapi tidak pernah mengamalkannya, maka mereka seperti khimar, seperti keledai yang di punggungnya membawa kitab Taurat yang sangat banyak. Keledai nggak paham apa yang di atas punggungnya. Keledai nggak bisa baca, nggak paham apa yang di bawahnya. Makanya mereka maghdub. Allah katakan maghdub. Mereka dilaknat, dibenci karena punya ilmu tapi tidak diamalkan. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ini membuat sebuah pelajaran hebat kepada kita tentang wajibnya istiqamah, mempertahankan istiqamah di atas sunnah Rasul. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, in tahmil alaihi yalhas au tatrukhu yalhas. Anjing itu ikhwan, dia kan suka menjulurkan lidah. Engkau halau dia tetap menjulurkan lidah, engkau biarkan pun tetap menjulurkan lidahnya. Artinya apa? A'angdzartahum am lang tungzirhum la yu'minun. Kau berikan peringatan kepada mereka ataupun tidak, tetap tidak beriman mereka itu. Sudah peka. Ya. Maka Allah katakan, dzalika matsalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatina. Begitulah Allah berikan permisalan kepada hamba-hamba yang mendustakan ayat-ayat kami. Faqsusil qasas. Allah tutup, maka ceritakan kisah-kisah ini. Supaya apa? La'allahum yatafakkarun. Agar mereka mau berfikir. Karena kisah-kisah Al-Quran itu jundun min junudillah. Tentara-tentara Allah yang Allah kirim kepada kita umat manusia untuk membawa pesan-pesan supaya setiap kejadian kita ini ikhwatu fiddin mengaca kepada umat sebelum kita. Makanya Allah katakan bahwa kisah-kisah ini diceritakan kepada Rasul linusabbita bihi fuadak, agar kami menghibur hatimu wahai Muhammad. Mungkin ketika engkau berdakwah kepada umatmu tentang dakwah yang hak, kemudian umatmu menentang, maka begitulah rasul-rasul sebelum mereka ditentang. Atau ketika lamanya berdakwah, tidak juga umatnya mengijabah dakwah Rasul, begitu juga dia bisa mengaca bagaimana Nuh alaihi salatu wasallam berdakwah 950 tahun hanya mendapatkan 80 lebih pengikut saja. Ketika kita melihat bagaimana kecongkakan orang-orang sombong dan akibatnya, lihatlah Qarun, lihatlah Fir'aun, lihatlah Namrud, fangduru akibatul mukadzibin. Lihatlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan terhadap ayat-ayat Allah. Jadi dengan kisah-kisah ini kita bisa menghibur diri, ikhwan. Mungkin di antara kita yang diuji ketika berdakwah, ditentang tetangganya, ditentang keluarganya. Bagaimana Nabi Ibrahim ditentang ayahnya.
Bagaimana Nuh ditentang istrinya, bagaimana Nabi Yusuf dicelakakan saudara-saudaranya, bagaimana Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditentang paman-pamannya. Kita bisa melihat kisah-kisah itu. Makanya Allah katakan faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Kisahkan kisah ini supaya kalian bisa berfikir, bisa mengaca, memandang kisah-kisah itu dan membuat ibrah kepada kita. Walaupun mungkin ayat ini ikhwatu fiddin, sebab turunnya berkisah tentang Bal'am, al-ibratu bi umumi lafzi la bi khususis sabab. Bahwa sebuah pelajaran itu bukan karena khususnya ayat itu turun, tapi karena umumnya lafad. Lafad ini umum, mencakup kita semua. Maka berdoalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah senantiasa mengistiqomahkan kita. Memegang sunnah ini bukan mudah, memegang agama ini bukan mudah, mendakwahkan Quran ini bukan mudah. Karena Allah mengatakan sanulki alaika kaulan thaqila, kami akan lempar kepadamu perkataan yang sangat berat. Mendakwahkan dakwah Allah ini berat, maka banyak tantangan, banyak ujian. Tapi beruntunglah orang-orang yang mereka sabar dan sabar di atas keterasingannya. Fatuba lil ghuraba, kata Rasul. Beruntunglah orang-orang yang dianggap asing karena memperjuangkan agama Allah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.